Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'ata min yaumina hadha ila yaumin nahda. Qala rabbi israhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan pengasuh Pondok Pesantren Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Kiai Haji Abdul Hafid Aminuddin. Yang saya hormati Ketua Yayasan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Gus Haji Ahmad Abdul Qadir. Dan yang saya hormati Kepala Sekolah SMK Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Bapak Abu Sofyan Basa SPD. Dan yang saya hormati seluruh sivitas akademika SMK Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana di pagi hari ini kita masih dapat melaksanakan aktivitas dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaat dari beliau, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku kelas 10 peserta didik tahun pelajaran 2020-2021. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita dapat melaksanakan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah dengan menggunakan sistem daring. Dalam hal ini SMK Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memanfaatkan media YouTube untuk dapat diakses dan diikuti oleh seluruh peserta didik baru tahun pelajaran 2020-2021. Anak-anak, sebelum saya menyampaikan paparan, terlebih dahulu saya ucapkan selamat kepada peserta didik kelas 10 yang sudah diterima di beberapa kompetensi keahlian yang ada di sekolah kita ini. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Terlebih dahulu saya akan menyampaikan perkenalan terlebih dahulu. Yang pertama, nama saya adalah Iwan Susanto SPD, atau lebih akrab di SMK Syekh Abdul Qadir Jailani ini dipanggil Bapak Iwan. Alhamdulillah, pada tahun pelajaran ini saya masih dipercaya untuk menjadi wakil kepala sekolah bagian kurikulum, di mana staf saya ada satu orang, yaitu Bapak Ayunus Eskom. Anak-anak, pada pagi hari ini untuk materi MPLS-nya adalah sosialisasi dan pengetahuan tentang kurikulum yang ada di SMK Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Pertama, Pak Iwan sampaikan tentang spektrum keahlian. Ini perlu diketahui juga oleh anak-anak kelas 10 supaya kenal lebih jauh tentang kompetensi keahlian yang dipilih pada tahun pelajaran ini. Spektrum keahlian ini berdasarkan Peraturan Dirjen nomor 6 tahun 2018. Saya sebutkan: 1. Bidang keahlian teknologi dan rekayasa, program keahlian teknik otomotif, dan kompetensi keahlian adalah teknik kendaraan ringan otomotif. Ini kompetensi keahlian yang pertama. Yang kedua, bidang keahlian teknologi dan rekayasa, program keahlian teknik otomotif, kompetensi keahlian adalah teknik dan bisnis sepeda motor. Yang ketiga, bidang keahlian teknologi informasi dan komunikasi, program keahlian teknik komputer dan informatika, kompetensi keahlian multimedia. Yang keempat, bidang keahlian bisnis dan manajemen, program keahlian akuntansi dan keuangan, kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga. Yang kelima, bidang keahlian bisnis dan manajemen, program keahlian manajemen perkantoran, kompetensi keahlian otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Dan yang keenam, bisnis dan manajemen,
bisnis dan pemasaran, dan kompetensi keahliannya adalah bisnis daring dan pemasaran. Nah, anak-anak, perlu Pak Iwan sampaikan, spektrum keahlian ini berdasarkan Peraturan Dirjen nomor 6 tahun 2018 yang wajib diketahui oleh seluruh peserta didik kelas 10 tahun pelajaran 2020-2021. Selanjutnya, perlu Pak Iwan sampaikan bahwasanya di SMK Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini menerapkan kurikulum 2013 revisi, yang mana K13 revisi ini sudah kita laksanakan sejak beberapa tahun yang lalu. Kemudian perlu Pak Iwan sampaikan tentang beban jam pembelajaran dalam seminggu yang harus dilaksanakan oleh peserta didik kelas 10 adalah 46 jam pelajaran. Dan ini dilaksanakan selama 6 hari pembelajaran, yaitu dilaksanakan dari hari Senin sampai hari Sabtu. Berikutnya, untuk jam belajar di SMK Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini, hari Senin itu dimulai dari jam 7 sampai jam 13.55. Hari Selasa dimulai dari jam 7 sampai 13.55. Hari Rabu jam 7 sampai 13.55. Hari Kamis sama, yaitu di jam 7 sampai jam 1.55. Untuk hari Jumat kita laksanakan dari jam 7 sampai jam 10.45, dan hari Sabtu jam 7 sampai jam 11.25. Ini adalah durasi pembelajaran anak-anak ketika dilaksanakan di sekolah atau lama jam belajar selama dilaksanakan di sekolah. Nah, sebelum pembelajaran pagi hari, kami melakukan atau melaksanakan rutinitas pagi di mana sudah menjadi kebiasaan setiap hari, yaitu istighosah pagi, ya, membaca ngaji ataupun rotibul haddad yang dipandu oleh guru pendidikan agama dan budi pekerti dan didampingi oleh seluruh guru jam pertama. Selanjutnya, sumber belajar. Di era globalisasi dan revolusi industri 4.0 ini, untuk sumber belajar yang kami gunakan selain dari internet yang begitu lengkap, kami juga menggunakan buku paket K13 yang terbaru, di mana soal yang diberikan sudah kualitas hot. Yang kedua, modul yang disediakan secara mandiri oleh Bapak Ibu Dewan Guru. Dan yang ketiga adalah lembar kerja siswa, yaitu untuk mengevaluasi hasil dari proses pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik. Berikutnya, konsep pembelajaran SMK Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di tahun pelajaran 2020-2021, yaitu kombinasi antara pembelajaran berbasis kompetensi dan pembelajaran berbasis produksi. Nah, dari dua komponen ini akan dibentuk dalam satu wadah, yaitu nama program Teaching Factory, di mana SMK Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dipercaya oleh Ditpes SMK untuk melaksanakan program ini di tahun 2019, tepatnya di kompetensi keahlian multimedia, di mana kami mengembangkan 3D printing sebagai pilihan utama dalam pelaksanaan Teaching Factory. Nah, Teaching Factory ini tersendiri bekerja sama dengan PT Awak Media Indonesia Group atau kita sebut dengan AMI Group, yang dipimpin oleh Insinyur Oki yang bermukim di Surabaya. Selanjutnya, tujuan dari Teaching Factory yang pertama adalah meningkatkan kompetensi lulusan SMK, di mana peserta didik nanti akan dibekali skill dan kompetensi yang mumpuni
untuk bekal lulusan ke depan. Yang kedua, meningkatkan jiwa entrepreneurship lulusan SMK. Jadi, peserta didik akan dilatih memiliki jiwa kewirausahaan yang baik. Setelah lulus dari SMK bisa dijadikan bekal untuk membuka usaha sendiri di rumah. Yang berikutnya, yang ketiga, menghasilkan produk berupa barang atau jasa yang memiliki nilai tambah. Jadi, tujuan dari TEFA ini adalah menghasilkan suatu produk unggulan yang dijadikan sebagai ciri khas SMK Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Yang keempat, meningkatkan kerjasama dengan industri atau entitas bisnis yang relevan. Yang kelima, meningkatkan sumber pendapatan sekolah, di mana program ini bisa dikembangkan ke arah UPJ atau unit produksi dan jasa. Jadi program unggulan kami itu salah satunya adalah Teaching Factory. Dan di tahun 2019 kami juga dipercaya oleh Dinas Provinsi Jawa Timur untuk mengembangkan SMK Mini, di mana program SMK Mini ini adalah program SMK yang berbasis pondok pesantren. Alhamdulillah kami mengembangkan rosella untuk dijadikan olahan, misalnya untuk sari minuman, selai, permen, dan lain sebagainya. Berikutnya, kegiatan evaluasi. Kegiatan evaluasi dilaksanakan berupa 1. Penilaian harian yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu Guru dan akan dilaporkan kepada kepala sekolah dan wali murid secara berkala. Yang kedua, penilaian tengah semester. Ini juga dilaksanakan di tengah semester untuk mengevaluasi hasil pembelajaran peserta didik selama tengah semester. Yang ketiga, penilaian akhir semester. Dan yang keempat adalah penilaian akhir tahun pelajaran. Jadi kegiatan evaluasi ini insya Allah akan kita laksanakan berbasis IT, di mana kita akan memanfaatkan komputer dan bisa juga handphone untuk pelaksanaan kegiatan evaluasi atau penilaian. Berikutnya yaitu tentang kriteria kenaikan kelas. Kriteria kenaikan kelas ada 2 aspek, yaitu aspek akademis dan aspek non-akademis. Saya bacakan untuk aspek akademis. Yang pertama adalah menyelesaikan seluruh proses pembelajaran selama 1 tahun, yaitu semester ganjil dan genap. Kedua, mengikuti seluruh pelaksanaan penilaian atau kegiatan evaluasi, mulai dari PTS ganjil, PAS, PTS genap, dan PAT. Yang ketiga, peserta didik memperoleh nilai rata-rata pengetahuan dan keterampilan dengan masing-masing nilai minimal 70. Yang keempat, peserta didik memiliki nilai di bawah KKM atau KB maksimal 3 mata pelajaran. Untuk kelas 11, dinyatakan naik kelas atau lulus, yaitu dengan syarat atau kategori lulus praktik kerja lapangan atau PKL. Aspek non-akademis. Peserta didik dinyatakan naik kelas apabila memiliki nilai kepribadian dan sikap minimal B atau baik. Yang kedua, tingkat kehadiran mencapai lebih dari 1 atau sama dengan 90%. Jadi, kriteria kenaikan kelas ini dilaksanakan di sekolah kami mulai dari tahun-tahun yang lalu. Nah, berikutnya perlu saya sampaikan anak-anak peserta didik kelas 10 bahwasanya di masa pandemi COVID-19 ini untuk pembelajaran nantinya insya Allah akan kami laksanakan secara daring ataupun online.
di mana nanti sekolah akan memanfaatkan aplikasi yang sudah biasa digunakan, misalnya seperti Google Classroom atau Google Form yang akan kita gunakan setiap hari untuk proses pembelajaran daring dan online. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk anak-anakku peserta didik kelas 10, jaga kesehatan yang baik, ikuti protokol yang disiplin seperti menggunakan masker, jaga jarak, rajin cuci tangan menggunakan sabun. Tetap semangat meraih cita-cita bersama SMK Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bisa, bisa, bisa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.